Pernah nggak sih Anda ngebayangin asyiknya nyeduh kopi, ngobrol santai sama pelanggan, dan punya bisnis sendiri, tapi tiba-tiba langsung ciut pas kepikiran satu pertanyaan horor? Duh, gimana dengan modalnya? Ingin banget buka usaha kopi tapi ngerasa dompet lagi bener-bener nol. Nah, Anda sama sekali nggak sendirian. Ini tuh masalah klasik yang nahan banyak banget calon pengusaha keren di luar sana. Tapi siap-siap ya, karena hari ini kita bakal ngerubah total cara pandang Anda soal memulai bisnis. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan konsep bisnis kopi keliling, atau yang sekarang lagi ngetren banget disebut kopi motoran. Lewat paparan ini, kita bakal ancurin mitos yang bilang kalau bikin bisnis kopi itu butuh modal raksasa, sampai puluhan atau ratusan juta rupiah. Berdasarkan data yang udah kita himpun, kita bakal sama-sama lihat gimana kreativitas dan taktik cerdas nyatanya bisa banget ngalahin modal uang yang besar. Biar gampang kita bagi obrolan ini jadi 4 langkah ya. Mulai dari ngebedah biaya bahan baku per gelas, lanjut ke peralatan tempur di motor, terus ngomongin kebutuhan operasional harian, dan terakhir strategi ampuh buat jalan dengan modal minim. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, kita bedah dulu biaya bahan baku, alias hitung-hitungan mikro dari secangkir kopi. Sebelum kita repot-repot mikirin motor atau tenda buat jualan, kita harus lihat unit paling dasar dari bisnis ini. Kopinya itu sendiri. Seringkali kan kalau kita nongkrong di kafe kekinian dan lihat harga kopi di angka 30 sampai 50 ribu, kita langsung mikir, wah pasti modal bikinnya juga mahal nih. Tapi kalau kita pretelin sampai ke akar-akarnya, sebenarnya berapa sih biaya real buat bikin satu gelas kopi yang simple? Coba tebak. Siap-siap karena angkanya mungkin bakal bikin Anda kaget. Iya, Anda nggak salah dengar. Rp450. Ini tuh harga modal dasar yang luar biasa murah. Kok bisa sih? Gini logikanya. Kalau kita pakai kopi sachet, harga satu renceng yang isinya 20 bungkus itu biasanya cuma sekitar 9-18 ribuan aja. Berarti modal per sachetnya bener-bener cuma jatuh di angka 450-900 perak. Gila kan? Super terjangkau. Loh, tapi kan saya pengen jualannya melu kekinian, bukan cuma kopi hitam. Tenang, kalau Anda mau bikin minuman ala kafe modern kayak es kopi susu gula aren atau kopi coklat, modal dasarnya tetap sangat amat aman. Biayanya bisa ditekan sampai di bawah Rp10.000 per gelasnya. Jadi, Anda nggak harus mentok jualan kopi sachet aja. Anda bisa banget berinovasi bikin menu hits yang disukai anak muda, tapi kos produksinya tetap murah meriah. Nah, disinilah pentingnya pinter-pinter ngatur efisiensi operasional harian. Pemilihan bahan itu ngaruh banget keuntungan kita. Contoh simpelnya, susu. Mendingan kita beli susu kental manis kalengan seharga 9 ribuan, karena kalau dihitung per takaran itu jauh lebih murah dibandingin kita harus bolak-balik beli susu sachet sekali pakai. Ini adalah contoh nyata gimana keputusan-keputusan kecil kayak gini bisa nyelamatin modal Anda dari kebonjosan. Masuk ke bagian kedua. Peralatan utama motor, atau gimana caranya nyulap kendaraan jadi setup berjalan. Oke. Kopinya udah ketahuan murah banget. Terus, gimana caranya nyeduh minuman dengan kualitas kafe di atas sebuah motor? Nah, kalau Anda mau naik level dan kelihatan lebih profesional, ini dia alat tempurnya. Anda cuma butuh mokapot untuk ekstraksi kopi ala mesin espresso, terus grinder manual supaya biji kopinya tetap fresh pas digiling. Sisanya, tinggal siapin kotak kayu custom buat dijadiin meja bar di motor, dan jangan lupa payung gede biar nggak kepanasan. Simple, nggak butuh colokan listrik besar, tapi hasil seduhannya berani diadu. Ngomong-ngomong soal kotak kayu, ada satu cerita yang inspiratif banget nih. Jadi, ada seorang pengusaha kreatif di Balikpapan yang nggak mau pusing beli setup berbahan logam atau akrilik yang mahal-mahal. Tahu apa yang dia lakuin? Dia ngerancang dan maku sendiri kotak kayunya, benar-benar disesuaikan sama ukuran motor dan alat-alat seduhnya. Ini jadi bukti nyata kalau kemampuan akal-akalan pakai sumber daya yang ada itu jauh lebih mahal nilainya daripada sekedar beli barang pabrikan. Di bisnis ini, kreativitas itu mata uang yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian ketiga, kita ngomongin kebutuhan perlengkapan operasional, alias biaya-biaya tersembunyi yang suka kelupaan. Jualan kan nggak cuma butuh kopi dan alat seduh ya, pasti ada biaya operasional lainnya. Salah satu yang paling cepat habis tentu aja gelas atau cup plastiknya. Tapi tenang, nggak usah panik dulu. Modal untuk satu pak cup plastik isi 50 itu sekitar 13 ribuan aja. Kalau dibagi, berarti satu cup itu cuma ngabisin modal Rp260. Angka sekecil ini udah pasti nggak bakal ganggu jatah keuntungan Anda kok. Selain gelas, ada perintilan harian lain yang juga harus masuk catatan nih. Kayak gula, es batu, terus gas portable ukuran kecil buat masak air, atau mungkin sedikit biaya listrik kalau Anda butuh colokan buat blender. Tapi lagi-lagi intinya adalah, kalaupun semua biaya kecil-kecil ini digabungin,
Total overhead harian Anda masih di batas yang sangat masuk akal dan gampang banget dikontrol. Dan ini dia bagian keempat yang ditunggu-tunggu. Strategi memulai, modal minim. Playbooknya para pejuang usaha. Hitung-hitungan udah, alat udah. Sekarang gimana eksekusinya? Ini dia langkah konkretnya. Langkah 1, manfaatin kendaraan yang ada di garasi Anda sekarang. Jangan maksain ngutang demi beli motor baru. Pasang aja kotak kayunya di motor bebek atau Vespa kesayangan Anda. Langkah 2, nggak usah bikin menu yang pusing-pusing. Fokus saja jualan menu basic yang pasti laku setiap hari. Dan langkah 3, ini kuncinya. Bikin pelanggan betah nongkrong. Sediain hal-hal receh tapi ngena, kayak colokan listrik atau kartu domino. Ingat, Anda bukan cuma jualan minuman, Anda lagi ngebangun tongkrongan. Strategi tadi itu nyambung banget sama kekuatan menu basic yang terlaris. Coba perhatiin tabel ini deh. Kopi hitam biasa itu biaya produksinya nggak sampai 1.000 perak, tapi Anda bisa jual di harga Rp3.000. Itu margin keuntungannya masif banget loh. Ratusan persen dari satu kali transaksi seduh. Bayangin kalau volume penjualan harian Anda kencang dari menu-menu basic kayak gini, arus kas Anda pasti bakal muter dengan sangat cepat dan sehat. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, paparan kita hari ini tuh sebenarnya tentang pemberdayaan. Konsep kopi motoran ini dibikin bukan buat sulap Anda jadi miliarder dalam semalam. Tapi ini tentang keberanian bikin lapangan kerja buat diri Anda sendiri dengan risiko yang benar-benar terukur. Anda nggak perlu pusing mikirin biaya sewa ruko yang bikin jantungan, nggak perlu bayar renovasi mahal, atau gaji banyak staf. Semuanya full di bawah kendali Anda. Dan sebagai penutup, mari kita resapi kutipan yang sangat menginspirasi ini. Seiring berjalannya usaha, keuntungan yang didapat bisa diputar kembali. Anda mulainya hari ini dengan langkah kecil, pakai motor tua, moka pot, dan kopi sachet. Tapi, tiap untung dari gelas 3.000-an itu Anda kumpulin. Besok, mungkin Anda udah bisa beli tenda yang agak gedean. Lusa, Anda bisa upgrade grinder. Tahun depan, siapa tahu Anda udah bisa beli mesin roasting sendiri. Semuanya itu bisa berkembang. Pertanyaannya sekarang, setelah sadar kalau modal gede itu cuma mitos, kapan Anda memulai ngerakit kotak kayu Anda sendiri? Terima kasih udah ngikutin paparan kita kali ini, selamat berkreasi, dan sampai jumpa di bedah materi seru lainnya.